Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat, nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Imam Masjidil Haram, khutbah, khatib Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'un Asyurem, itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor, silakan. Tapi digaji oleh negara, dari mana? Baitul Mal. Nyata tidak, jika seorang khotib, imam masjid dan para mubaligh tidak boleh atau haram menerima amplop berisi uang sebagai bentuk intensif? Ya. Beberapa dewasa terakhir ini, seorang khotib dan imam sholat Jumat serta sholat Id diberi amplop berisi uang. Namun juga belakangan mencuat di berbagai platform media sosial, salah satu kelompok Islam yang berkuar-kuar menghukumi haram bagi seorang ustadz, mubaligh dan para khatib menerima amplop intensif. Pada dasarnya, gejala menerima amplop atau salam tempel ini terbilang fenomena baru karena tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Gejala ini muncul di zaman kerajaan Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Pada masa kerajaan Islam, negara mengalokasikan anggaran untuk guru Al-Quran, guru pelajaran agama Islam, para imam, khotib Jumat, muadzin di masjid-masjid dan aktivitas keagamaan lainnya. Maka dari situlah ulama mutaqaddimin memutuskan bahwa mereka itu semua makruh hukumnya menerima intensif atau bisyarah dari masyarakat karena mereka telah menerima dari negara. Ulama mutaqaddimin memandang intensif atau bisyarah dari masyarakat untuk petugas keagamaan sebagai jenis gratifikasi yang kita kenal sekarang. Tetapi ketika kondisi berubah, para ulama mengubah pandangan mereka terhadap intensif atau bisyarah dari masyarakat untuk petugas keagamaan seperti imam sholat wajib, khotib, sembahyang Jumat atau sembahyang Id, muadzin, guru Al-Quran, guru agama atau jenis aktivitas keagamaan lainnya. Ketika kerajaan-kerajaan Islam itu tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk imam dan khatib Jumat, ulama mutakhirin salah satunya Ibnu Rushd membolehkan mereka menerima amplop atau intensif dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Subulul Istifadah min Nawazil wal Fatawa wal Amalil Fiqhi fi Tahbiqati Mu'asyirah. Aftal mutaakhiruna minal ulama'i bijawazi akhdil ujrati ala ta'limil Qur'anil Karimi wa ala wadha'ifil imamati wal khitabati wal adhani wa sa'iri ta'ati min salatin wa siyamin wa hajjin wa huwa hukmun khulifa fihi ma kana muqarrarun sabiqan bainal ulama'i wa minhum a'immatul hanafiyyatu wa ghairuhum nadhran li taghyiriz zamani wa inqita'i ata'atil muallimina wal qa'imina bi sya'airid diniyati min baitil mal walau isyaghala bil iktisabi min zira'atin aw tijaratin aw sana'atin lazima diya'ul Qur'an ihmalatil kasyair. Ulama mutaakhirin mengeluarkan fatwa mubah bagi seorang untuk menerima intensif atas pengajaran Al-Quran, tugas keimaman sholat, tugas khutbah, tugas azan, dan seluruh aktivitas keagamaan lain seperti sholat, puasa, dan haji. Fatwa ini berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan di kalangan ulama pada masa lalu seperti ulama Hanafiyah dan mazhab lainnya. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan perubahan zaman dan terhentinya anggaran negara atau baitul mal untuk guru agama
dan mereka yang aktif pada syiar-syiar keagamaan dengan asumsi bila mereka sibuk bekerja di bidang pertanian, perdagangan, atau perburuan, maka syiar-syiar keagamaan akan terbengkalai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengizinkan sahabatnya untuk menerima intensif dari masyarakat atas praktik ruqyah melalui ayat-ayat Al-Quran. Hadis ini sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abi Mulaika dari Abdullah bin Abbas bahwa beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masyarakat yang bermukim di dekat sumber air di mana salah satu penduduknya tersengat binatang berbisa. Seorang dari masyarakat setempat mendatangi mereka lalu berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa berjampi karena ada korban tersengat di air ini?" Salah seorang dari mereka beranjak lalu berjampi dengan membaca surat Al-Fatihah dengan upah kambing. Korban tersengat itu sembuh. Ia lalu membawa upah kambing yang dijanjikan. Tapi para sahabat Rasulullah enggan menerimanya. Mereka berkata sampai tiba di kota Madinah, "Apakah kau menerima upah atas pembacaan kitabullah?" Tiba di Madinah mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, yang mengambil upah atas bacaan Al-Quran." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya pekerjaan berupah yang paling layak kau ambil adalah kitabullah." Maka berdasarkan hal tersebut, seorang khatib, imam, dan para pensyiar diperbolehkan menerima amplop dari panitia atau pengurus penyelenggara, masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau semisal intensif mereka secara tetap sudah ditanggung oleh pemerintah, maka makruh hukumnya menerima amplop atau salam tempel. Ya, beberapa dewasa terakhir ini, seorang khotib dan imam sholat Jumat serta sholat Id diberi amplop berisi uang. Namun juga belakangan mencuat di berbagai platform media sosial, salah satu kelompok Islam yang berkuar-kuar menghukumi haram bagi seorang ustadz, mubaligh, dan para khatib menerima amplop intensif. Pada dasarnya, gejala menerima amplop atau salam tempel ini terbilang fenomena baru karena tidak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gejala ini muncul di zaman kerajaan Islam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kerajaan Islam, negara mengalokasikan anggaran untuk guru Al-Quran, guru pelajaran agama Islam, para imam, khotib Jumat, muadzin di masjid-masjid, dan aktivitas keagamaan lainnya. Maka dari situlah ulama mutaqaddimin memutuskan